membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hadanallahu wa iyyakum. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-40 dari tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas mulai dari bait ke-43 sampai dengan bait ke-44 dari Pupuk Kinanti yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang pengertian sholat daim. Apa itu sholat daim? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dan pendapat dari para sahabat sekalian. Oleh karena itu, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Monggo kita mulai dari bait yang ke-43. Johar awal iyo iku kang engaran sholat daim. Sholat daim tan kalawan metoyo wudu khadasi. Sholat batin sebenarnya mangan turu syahwat ngisi. Artinya, johar awal itu pula yang menimbulkan sholat daim. Sholat daim tidak perlu menggunakan air wudhu untuk membersihkan hadas, tidak disyaratkan. Itulah sholat batin yang sesungguhnya. Diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun berak. Sejatinya, nubuat itu menjadi rahasia ketika masih berada di jauhar awal atau jauhar awal. Semuanya bermula dari satu kesatuan dalam hidup dan mati, dan bersikap pasrah terhadap ketentuan Allah yang mengadakan manusia. Dialah yang disebut sebagai johar batin yang patut disembah dan dipuji. Inilah alasan tentang adanya sholat daim, di mana pada saat itu yang ada hanya kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bait yang ke-44, iya dadi sholatipun af'ale dadi bepuji. Johar wau kumpul tunggal sesuker ananing widi. Anane Allah den kendeh anane nguni. Artinya, demikian tadi cara sholat daim. Sholat selamanya selagi masih hidup di mana saja dan kapan saja, serta dalam situasi bagaimanapun juga. Perbuatan itu akan termasuk hal yang terpuji sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Johar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah yang mustahil kalau tak berwujud sebelumnya. Sholat
daim berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu sholat dan daim. Daim artinya terus-menerus atau selamanya, atau dalam istilah bahasa Arab daiman. Maka sholat daim memiliki pengertian sholat yang terus-menerus dilakukan, tidak pernah putus untuk dikerjakan. Sholat daim lahir dari pemahaman ulama khususnya di tanah Jawa. Ulama mendasari dan mengambil istilah sholat daim ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara terus-menerus atau daimun. Demikian tersebut di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Sebenarnya sholat daim itu tidak lain adalah berzikir kepada Allah secara terus-menerus sampai akhir hayat. Asal mula munculnya sholat daim dapat dilacak dari sejarah sholat seorang wali dari Wali Songo yang turut mempopulerkan sholat daim ini, yaitu Sunan Bonang. Awal dikenalkannya sholat daim ini oleh Sunan Bonang ketika dia mendidik Raden Mas Syahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Bonang menyuruh Raden Mas Syahid untuk duduk diam dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, sholat daim itu hanya duduk, diam, hening dan pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kitab Suluk Wujil, Sunan Bonang sudah menjelaskan perihal sholat daim itu, yaitu keutamaan diri ini adalah mengetahui hakikat sholat, sembah dan pujian. Sholat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan sholat isya atau maghrib atau sholat 5 waktu. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut sholat, itu hanya hiasan dari sholat daim, hanya tata krama. Sholat sejati tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat sejati adalah sholat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Allah. Huwa Allah, dia Allah. Hu saat menarik nafas dan Allah saat mengeluarkan nafas. Lebih lanjut, Sunan Bonang juga menjelaskan tentang cara melakukan sholat daim melewat kitab Suluk Wujil, yaitu berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah, diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudu, buang air besar, dan kencing pun kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, pujian yang tidak pernah berakhir. Dengan sholat daim bukan berarti menggugurkan sholat syar'i, karena kewajiban utama dari sholat adalah sholat lahiriah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Sedangkan pengertian sebenarnya dari sholat daim adalah selalu zikir pada Allah dan mengimplementasikan sholat dalam setiap gerak dan langkah dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat dan setiap waktu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah pembahasan bait ke-43 dan ke-44 dari buku Kinandi yang membahas tentang sholat daim. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari dua bait ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.